Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Saya Aprila dari kelompok 5 akan menjelaskan arti demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk sistem pemerintahan yang seluruhnya rakyat yang memegang kuasa. Demokrasi adalah pemilu pengganti oleh pihak yang tidak kompeten di mana banyak kesempatan yang diselewengkan. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Penjelasannya, Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Yang kedua, ada keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga. Penjelasannya, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belakang. Hal ini sekaligus mencegah praktik korupsi yang merajalela. Yang ketiga, penerapan ciri konstitusional. Penjelasannya, hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penerapan hukum atau undang-undang hukum yang tercipta yang harus ditetapkan dengan seadil-adilnya. Berikut ini ada contoh demokrasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah semua anggota keluarga berhak menyampaikan kritik dan saran. Yang kedua, ada memahami tugas dan kewajiban dalam keluarga. Yang ketiga, ada bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah keluarga. Yang keempat, ada menghargai pendapat tiap anggota keluarga. Dan yang terakhir, ada mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dampak positif: 1. Rakyat mempunyai hak untuk bersuara dengan juga bebas mengutarakan pendapatnya. 2. Peran rakyat sangat berpengaruh. 3. Masa pemerintahan yang lama membuat pembangunan menjadi berkesinambungan. 4. Menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. 5. Bersih tanpa ada paksaan dan oknum-oknum tertentu. Dampak negatif: pikiran rakyat banyak yang tak terkontrol dan meminta untuk kemerdekaan daerahnya sendiri. 2. Banyak yang terjadi korupsi. 3. Nepotisme di mana-mana. 4. Suara perwakilan terkadang kurang bisa mengartikan isi hati. 5. Pemerintah bersifat otoriter. Apakah ada hubungan antara Pancasila dan demokrasi? Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia. Sementara demokrasi adalah suatu jenis sistem pemerintahan. Apakah ada hubungan antara Pancasila dan demokrasi? Ada. Demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila, yang mana nilai-nilai demokrasinya merupakan implementasi dari sila-sila dalam Pancasila.